Terima kasih Anda masih di program Rosi. Saya masih bersama Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley Chowanda. Ia sedang dalam pusaran tudingan industri tambang karena Bu Shirley adalah pemilik perusahaan tambang. Dalam bagian sebelumnya, Bu Shirley sudah mengakui bahwa memang memiliki perusahaan tambang dan sahamnya pasif. Bu Shirley, tadi Ibu sudah mengatakan paham dengan perasaan yang ada di masyarakat. Capek melihat pengusaha jadi pembuat kebijakan dan alih-alih membuat masyarakatnya makin makmur, tetapi memperkaya diri sendiri atau konflik kepentingan. Apa yang membedakan Bu Shirley dengan oligarki lainnya? Saya mendeklar apa yang saya miliki. Saya sudah mendeklar apa yang saya miliki, bahkan jauh sebelum saya menjadi gubernur. Sekarang saya menjadi gubernur, saya mendeklar lagi di sini. Dan di LHKPN dan jika ada di posisi suatu saat nanti ada posisi di mana akan terjadi conflict of interest, maka saya akan abstain. Saya tidak mengambil kebijakan terhadap sesuatu yang terkait dengan usaha Anda. Ya. Karena mengapa saya tanyakan ini, karena kita tidak bisa memaksa orang kemudian ketika jadi pejabat melepaskan semua yang telah diterimanya dari dulu, yang didapatkannya dengan hasil keringatnya. Tetapi yang dijaga adalah bagaimana seorang pengusaha menjadi pembuat kebijakan tidak memutuskan tentang perusahaannya sendiri. Ya. Jadi ketika Ibu mengatakan bahwa jangan ada yang bawa-bawa nama saya, jangan ada yang menjual-jual nama saya, itu termasuk juga pada eksekutif perusahaan milik Ibu. Iya. Mereka lah orang pertama yang harus menjaga nama baik Ibu. Setuju. Nah, pertanyaan saya jadi benchmark Ibu sebagai pembuat kebijakan, ya. Gubernur Maluku Utara yang juga punya perusahaan tambang, yaitu itu sudah Ibu miliki sejak awal. Jadi benchmark Ibu sebagai seorang gubernur yang memang punya perusahaan di usaha tambang adalah Ibu akan abstain atau tidak terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan ketika itu menyangkut perusahaan Ibu. Ya. Dan saya juga selalu bilang ke OPD terkait, tidak perlu ada perlakuan khusus. Jika memang ada yang salah, lakukan sesuai SOP. Saya tidak punya perlakuan khusus bahkan untuk teman, keluarga, semuanya dilakukan sesuai SOP. Saya mau melakukan hal yang benar. Saya sedang membentuk sistem ini menjadi benar. Saya tidak bisa melakukan hal yang benar jika saya sendiri tidak benar. Dan ketika saya mau melakukan hal yang benar, tidak mungkin saya tidak benar. Karena nanti semua orang pasti akan ada di mana-mana. Saya harus mulai benar dengan diri saya sendiri, dengan circle saya terdekat, dengan keluarga saya, teman saya, perusahaan saya. Baru kemudian OPD dan sistem yang lainnya bisa mencontoh. Dan kepercayaan itu tidak bisa diyakinkan dengan kata-kata, harus dengan tindakan. Ya. It takes time for me to prove. Ya. Jadi Ibu paham dong kalau misalnya... Saya paham, saya menghormati kekhawatiran itu, saya mengerti. Saya pun menghormati... Orang tuh capek ngelihat. Ya, semua simpul-simpul kekuasaan pengambil kebijakan itu adalah pengusaha. Understand. Dan kemudian ya... pengambilan kebijakan itu tidak pernah lepas dari kepentingan usahanya masing-masing. Saya mengerti, saya menerima, saya mengapresiasi semua kritikan. Saya menganggap ini bagian dari demokrasi dan juga menjaga saya untuk terus amanah. Mengingatkan saya bahwa semua mata melihat saya, memastikan saya melakukan apa yang saya katakan dan melakukan hal yang benar. Walaupun itu termasuk dan memastikan saya tidak ada dalam posisi conflict of interest. Bu Shirley, saya mau menanyakan ini. Karena saya tahu Bu Shirley itu seorang diver. 17 Agustus lalu dive in dan itu luas sekali. Saya harus tanyakan ini kenapa? Karena di Halmahera, tepatnya di Teluk Weda, Halmahera Tengah, lalu ada di Sungai Sangaji, itu sudah terpapar. Mereka masyarakatnya nggak bisa cari ikan lagi, hasil laut, hasil sungai, karena mereka sudah terpapar, terkontaminasi dengan 2 logam berat yaitu merkuri dan arsenik yang melebihi batas aman. Rasanya seorang diver itu harusnya pencinta lingkungan loh. Ya. Apa yang Ibu bisa lakukan? Apa perhatian Ibu tentang kerusakan seperti ini yang mengancam kehidupan masyarakat Bu Shirley? Ya.
Saat ini dengan tim baru yang sudah saya bentuk, kita sedang menginventaris semua kerusakan yang ada. Karena kan semuanya harus berdasarkan data, tidak bisa katanya. Dan data itu juga tidak hanya dilihat dengan mata, harus ada hasil lab dan lain-lain. Saat ini Maluku Utara itu kita belum punya namanya status dan kelas sungai maupun laut. Kita sedang petakan status dan kelas sungai dan laut, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kondisi saat ini. Sehingga ketika kita bilang rusak, rusaknya dari mana? Oh Ibu, come on. Kalau misalnya sudah ada masyarakat yang terpapar. Saya tahu rusak itu fakta, rusak itu fakta. Data is satu hal, ya. Tapi Ibu juga kan harus kita memiliki. Untuk memperbaiki, kita harus tahu data hari ini di mana. Kita tidak bisa saling menyalahkan. Bahwa itu rusak, ya saya setuju itu rusak. Bahkan saya melihat sendiri dari keran warga keluar air coklat. Karena kenapa? Ibu kan diver. Iya, saya tahu saya diver. Jadi rasanya data satu hal, tapi rasanya kalau orang tuh udah dive in ke laut, dia bisa sendiri mengetahui bahwa ini sudah tercemar. Harusnya Ibu memiliki sense itu selain menunggu data. Bahwa sekarang rusak, saya tahu itu sudah rusak. Untuk memperbaiki, saya butuh data hari ini untuk memperbaiki ke depannya seperti apa. Bahwa saya melihatnya langsung yang rusak, saya diving di daerah pariwisata. Saya tidak diving di daerah tambang. Bahwa ada masyarakat nelayan semakin susah mencari ikan, ya itu fakta. Bahwa saya menyayangkan hal itu terjadi, ya. Bahwa apakah saya hari ini bisa menyetop tambang? Tidak. Faktanya adalah pertumbuhan ekonomi yang ada di Maluku Utara itu karena dari industri ekstraksi, which is tambang. Dan izinnya sudah ada jauh sebelum saya menjadi gubernur. Dan izinnya sebagian dikeluarkan oleh pusat, itu sudah ada. Dan sebelum dikeluarkan itu sudah melalui analisa dampak lingkungan yang panjang. Yang seharusnya semua AMDAL dan seluruh pengawasan reklamasi itu harusnya dijalankan dengan benar. Apakah itu sudah dijalankan dengan benar? Menurut saya belum. Apakah saya punya data untuk mengatakan itu? Belum ada. Kan saya ketika berbicara dengan pusat saya juga harus pakai data, tidak bisa pakai katanya juga. Cuman yang terlihat dengan mata memang bahwa apakah semuanya buruk? Tidak. Apakah ada yang melakukan good mining governance? Iya. Apakah ada yang tidak melakukannya? Iya. Nah kemudian yang sudah melakukannya yang baik good mining governance, kita memberikan apresiasi. Yang belum, kita tidak lanjuti. Kita kembalikan semua sesuai dengan kajian AMDAL yang sudah ada. Ketika mereka semua melakukan good mining practice yang benar, maka seharusnya limbah yang keluar itu adalah air bersih. Jika tambang yang memberikan dampak ekonomi ini tidak merusak lingkungan, maka itu positif. Yang terjadi sekarang memang tidak semua, tapi ada mining yang kemudian ada dampak lingkungan, itu yang mau kita perbaiki. Untuk perbaiki kita ketika berbicara dengan pusat, karena mereka yang punya kekuasaan, harus pakai data. Jika ada data, mereka melakukan fungsinya dengan baik. Seperti yang tadi saya baru jelaskan. Mereka tutup, dan ketika kita berbicara dengan perusahaan pun dengan data, mereka melakukan apa yang kita minta. Selama itu memang ada data. Ya, saya ngerti maksudnya Ibu. Ibu akan fight untuk ini. I'll fight for it. Selama memang Ibu juga punya pegang data, supaya ketika Ibu fight for them, Ibu juga punya argumentasi yang kuat. Tapi will you fight for them? Of course I'll fight for them. Bagi saya kerusakan lingkungan itu hidden cost. Apa yang kita cari ketika ekonomi naik, lingkungan rusak, itu hidden cost, dampak lingkungan, dampak sosial, masa depan. Kita tuh tidak mewariskan alam ini untuk anak cucu Maluku Utara, kita meminjamnya dari mereka. Anda akan berjuang bersama mereka? Saya akan berjuang bersama mereka. Dari awal saya bilang ketika Bapak Ibu berjuang untuk memenangkan saya akan berjuang untuk kalian 5 tahun ke depan. And I'll do. I'm doing right now. Kami kembali sesaat lagi.